Apa kabar saudara? Para youth, saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan Jumat 11 November 2022 dengan tema mengucap syukur dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 12. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ingin menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar atau pembaca saja. Itu sebabnya biarkan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami, membuat kami mengerti firman-Mu ini, tetapi juga menjalankannya dengan sukacita sebagai orang-orang yang berbahagia dan beruntung di dalam Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. 2 Tesalonika 1 ayat 3 berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah, dan memang patutlah demikian. Teman-teman youth, entah jumlahnya besar atau kecil, umumnya kita juga pernah berutang uang. Kita mungkin pernah berutang uang ke teman atau saudara, atau kita mungkin pernah juga berutang ke bank. Nah, saat kita memiliki hutang, tentu kita punya kewajiban bukan untuk melunasinya. Kita harus membayar utang itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada si pemberi hutang. Nah, sungguh menarik ketika konsep tentang hutang diadopsi dalam nas renungan hari ini. Pertama, kata wajib dalam bahasa Yunaninya memiliki etimologi dari kata hutang. Saat seseorang memiliki hutang, tidak ada pilihan lain kecuali ia harus membayarnya. Dalam konteks ini, Paulus merasa dirinya berhutang ucapan syukur kepada Allah. Dan kedua, frase memang patutlah demikian dalam teks bahasa Yunaninya dapat diartikan dan sudah sepantasnya. Jadi, Paulus hendak mengatakan bahwa ia berutang ucapan syukur kepada Allah dan harus melunasi hutangnya ini. Dan sudah sepantasnya ia berutang ucapan syukur dan membayar hutang itu karena doa-doanya yang sudah dijawab Tuhan, dosa-dosanya yang sudah dihapus Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan pertumbuhan kepada jemaat Tesalonika. Ibarat sebuah gelas sudah diisi penuh, dia tumpah. Teman-teman youth, tidak jarang kita sulit mengucap syukur. Seolah-olah hidup ini terlampau berat sampai beban ini tidak membuat kita punya alasan untuk mengucap syukur. Tapi coba ingat, sejak kita lahir sampai saat ini, berapa banyakkah doa kita yang dijawab oleh Allah? Berapa banyak kesalahan yang dimaklumi, bahkan Tuhan menolong dan memberkati kita sekalipun kita salah. Bukankah sebenarnya kita memiliki begitu banyak alasan untuk mengucap syukur kepada Allah kita? Karena itu, mari kita mengawali dan mengakhiri hari ini dengan kita mengucap syukur bukan dengan terpaksa, tetapi sebuah disiplin iman kepada Allah, karena memang kita sudah ingin menumpahkan semua kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada Dia yang sudah memberi, dan kepada diri kita sendiri yang sudah merasakan berkat-berkat yang besar dalam hidup kita atas berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Pertanyaan buat kita ya, kenapa sih Paulus merasa ini wajib untuk mengucap syukur kepada Allah? Kenapa wajib? Yang kedua, hal apa yang terjadi pada hidup saudara sehingga itu menjadi tumpah, menjadi sebuah pengalaman iman yang kita teruskan, kita bagikan, kita ceritakan pada orang lain. Karena besar kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tidak ingin bersyukur hanya sebagai kewajiban agama saja,
Tapi kami ingin bersyukur adalah cara kami benar-benar menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Karena Engkau menjawab doa kami, karena Engkau menghapus dosa-dosa kami, dan karena kebaikan-kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Berkati Tuhan bukan hanya di mulut bibir kami, tapi di hati kami juga, untuk melihat kebesaran Tuhan dan bersyukur karenanya. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara dengan hati dan mulut yang selalu bersyukur. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.